Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Cinta terlarang Prabu Hayam Wuruk dan Putri Dyah Pitaloka. Bagian 2. Air terjun semakin jelas, terlihat jernih airnya. Tak lama kemudian, kolam tempat Putri mandi sudah dapat terlihat, tetapi belum ada orang mandi di situ. Mungkin nanti di senja hari, tempat ini akan ramai dikunjungi para gadis cantik yang mandi. Perjalanan terhalang oleh sebuah bukit, jadi untuk sampai ke tujuan, orang harus berputar mengelilingi bukit itu. Prabu Hayam Wuruk dan prajurit-prajuritnya dengan bersemangat meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba ada orang berteriak dari atas bukit, "Hai Serdadu Mojopahit, kalian sudah terkepung. Kami siap membunuh dengan panah. Kalian tidak akan dapat lari." Puluhan prajurit Pajajaran berdiri di atas bukit dengan panah siap di tangan. "Banyu, engkau komandan tempur, bertindaklah," kata Jaran. "Sudah kubilang Jaran, kita akan ditangkap. Mereka sudah siap tempur karena mereka sadar bahwa mereka akan diserang oleh kerajaan Mojopahit." "Hai kawan, kami tidak merencanakan pertempuran, tetapi perdamaian. Kami akan pergi ke istana untuk menemui Paduka Yang Mulia Maharaja Linggabuana untuk membicarakan perdamaian." "Mengapa kalian membawa senjata lengkap seolah mau bertempur dengan kami?" Tidak ada jawaban dari Banyu Urip. "Sudah, menyerahlah atau kubunuh semua," kata orang di atas bukit. "Baiklah kawan-kawan, letakkan senjatamu di atas tanah dan angkat kedua tanganmu." Prajurit-prajurit Pajajaran turun dari atas bukit secepat kilat, mengikat tangan-tangan orang Mojopahit termasuk Jaran. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa Jaran adalah Raja Majapahit. "Hahaha, hanya itu keberanian prajurit Mojopahit. Selama ini kita salah duga. Ternyata mereka hanyalah tikus-tikus yang takut mati." Ujang Lumut berkata, dia adalah komandan regu yang menjaga sektor timur di masa perang. Prabu Hayam Wuruk atau Jaran beserta Banyu Urip dan 40 prajurit mata-mata menjadi tawanan Ujang Lumut. Mereka digiring ke penjara. Sudahlah, pasti mereka akan dihukum mati. Barisan tawanan itu sempat melewati kolam tempat Putri mandi, tetapi belum ada orang yang mandi di situ. Kemudian melewati gedung Kaputren. Di tempat itu banyak perempuan-perempuan yang keluar dari gedung guna menyaksikan para tawanan. Salah satu dari perempuan-perempuan itu yang berdiri di pintu terlihat sangat cantik, berbeda dari yang lain. Jaran terpesona melihat wanita itu. Itu seperti wanita yang ada di lukisan. Dia percaya dialah putri kerajaan Pajajaran. Sungguh indah negeri ini, terutama perempuan yang berdiri di pintu itu sangat menarik. Aku sungguh jatuh cinta. Akhirnya barisan tawanan sampai di muka penjara. Ujang Lumut tidak mau ambil resiko. Semua tawanan perang dimasukkan ke dalam penjara dan kakinya diikat dengan borgol besi. "Hai tentara Mojopahit, tunggulah hukuman berat yang akan menimpamu," teriak Ujang Lumut. Kemudian Ujang Lumut melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya, Panglima Maung, dan juga kepada Raja. Raja memberi komentar, "Bagus Ujang, kerjamu sempurna. Tetapi mengapa mereka berani datang langsung ke halaman istanaku? Alangkah beraninya mereka."
Kalau boleh hamba memberi saran, hukum mati saja semuanya sebagai pelajaran bagi yang lain. Aku setuju, Ujang. Rakyat kerajaan Pajajaran menjadi gempar dengan kabar yang mengatakan bahwa istana telah diserang oleh puluhan tentara Mojopahit. Perang dengan Mojopahit sudah menjadi kenyataan, bukan kabar burung. Banyak pemuda-pemuda mendaftarkan diri untuk menjadi prajurit guna membela tanah airnya dari serangan musuh. Baginda Maharaja Linggabuana mengadakan rapat perang keesokan harinya guna merapatkan barisan menghadapi serangan Mojopahit. Saudara-saudara, ada berita yang mengejutkan bahwa kemarin sore kita berhasil menawan 42 tentara Mojopahit yang sengaja datang ke istana kita dari arah belakang istana. Itu adalah serangan pertama musuh kepada kita. Aku memberi komentar, alangkah beraninya mereka yang dengan sengaja dan santai berjalan-jalan di halaman istanaku, seolah mereka sedang mengejek. Aku sungguh geram kepada mereka. Mereka menganggap enteng kekuatan kita. Hukum mati mereka! Hadirin berteriak. Ya, aku setuju dengan engkau. Pasti hukumannya adalah mati, untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Jangan main-main dengan kekuatan militer kita. Kemudian raja juga memerintahkan untuk memperkuat logistik bahan makanan guna persiapan pertempuran. Latihan militer terus diadakan. Tembok istana lebih diperkuat. Sementara tugas panglima adalah membuat jebakan-jebakan pada lintas jalan Pakuan. Pada senja hari, raja berbaring di sofa guna menghilangkan penat di badan. Setelah seharian memimpin rapat, Putri Tia Pitaloka merasa resah dengan keadaan negerinya yang akan dilindas oleh tentara Mojopahit. Aku akan tanyakan situasi terbaru negeriku kepada ayah. Dia menghampiri ayahnya yang sedang santai. Ayah, boleh aku bertanya tentang situasi politik negeri kita? Ayah bangga dengan kepedulianmu tentang politik. Apa yang akan engkau tanyakan? Apakah kita jadi berperang dengan kerajaan Mojopahit? Ya, kita akan berperang dengan mereka. Mengapa kerajaan Mojopahit menyerang kita? Apa alasannya? Aku tidak tahu. Engkau boleh menanyakan langsung pada si gajah. Si gajah itu siapa, ayah? Dia Patih Gajah Mada, panglimanya kerajaan Mojopahit. Mengapa harus kepada Patih? Seharusnya kita tanyakan kepada Raja Majapahit karena dia lebih berkuasa. Engkau benar, anakku. Kerajaan Mojopahit memang ada perbedaan dengan kerajaan yang lain. Kelihatannya Patih Gajah Mada lebih berkuasa dari rajanya. Kasihan Raja Majapahit. Siapa nama Raja Majapahit itu, ayah? Bahkan aku lupa dengan namanya karena Patih Gajah Mada lebih populer dari dia. Kalau tidak salah, namanya adalah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Jika sekiranya aku dapat dekat dengan dia, maka aku bersama dia akan memecat patih yang tidak tahu diri. Yang engkau maksud dengan dia itu siapa? Raja Hayam Wuruk. Wow, anakku. Kelihatannya engkau sedang bermimpi. Lebih baik engkau pergi tidur. Hari sudah larut malam. Ayah, aku ingin melihat seperti apa prajurit-prajurit Mojopahit yang akan dihukum mati. Aku akan mengadakan pembicaraan dengan mereka. Bolehkah, ayah? Ya, boleh. Terima kasih, ayah. Selamat malam, ayah. Jaran, Banyu Urip, dan 40 prajurit-prajurit dari Kesatuan Rahasia sekarang berada di penjara. Keadaan mereka sangat menyedihkan. Mereka bersikap diam, tidak banyak bicara, kecuali Jaran. Jaran berbicara dengan pengantar makanan dengan maksud belajar bahasa Sunda, seolah tidak ada beban bagi sang raja. Sekalipun semua anak buahnya takut akan hukuman yang akan diberikan musuh. Seorang penjaga
memberikan keterangan bahwa Putri Tiah Pitaloka berkenan mengunjungi tawanan. Oleh sebab itu, para tawanan diperbolehkan keluar menuju gedung Balairung guna bercakap-cakap dengan Putri. Semua prajurit Mojopahit saling bertanya, alangkah baiknya sikap Putri kepada mereka. Dia mau bercakap-cakap dengan mereka yang sekarang menjadi orang hina. Mereka sedikit menghirup udara bebas, duduk di kursi yang baik dan diperlakukan seperti tamu. Tak lama kemudian, seorang ajudan Putri yang bernama Dayang Galuh Lembayung memberikan pengumuman, saudara-saudara para prajurit Mojopahit yang budiman, Putri Tiah Pitaloka berkenan memberi salam kepada kalian dan juga ingin bercakap-cakap dengan kalian. Hal-hal tentang kerajaan Pajajaran yang kalian ingin ketahui boleh ditanyakan kepada Tuan Putri, dan sebaliknya hal yang tidak dimengerti oleh Tuan Putri mengenai kerajaan Mojopahit juga akan ditanyakan oleh Tuan Putri kepada kalian. Tak lama kemudian tampil seorang wanita muda yang penuh karisma dan cantik. Semua orang Mojopahit kagum akan kecantikannya. Selamat datang di negeri Pajajaran. Aku adalah Putri Tiah Pitaloka. Aku adalah putri dari Raja Maharaja Linggabuana. Sekarang marilah kita bercakap-cakap secara kekeluargaan mengenai hal yang kalian belum ketahui. Siapa yang akan memulai lebih dulu? Silahkan. Semua orang Mojopahit diam. Tak ada yang mau memulai. Tak lama kemudian Jaran berdiri dan bertanya, Tuan Putri, namaku Jaran. Pada waktu kita berbaris menuju penjara, kita melewati gedung Kaputren. Di sana aku melihat Tuan Putri sedang berdiri di pintu. Betulkah itu Tuan Putri? Ya, betul, itu adalah aku. Aku kagum dengan daya ingatmu itu, menandakan bahwa engkau adalah prajurit Mojopahit yang terlatih. Sekarang aku boleh bertanyakan, mengapa engkau datang dengan jumlah sedikit untuk menyerang kami? Seharusnya dalam jumlah banyak, agar engkau dapat memenangkan pertempuran. Atau engkau sebenarnya adalah pasukan yang lari dari tugas? Untuk pertanyaan yang bersifat interogasi, maka komandan kami yang akan menjawab. Banyu, jawablah pertanyaan Tuan Putri. Kami tidak lari dari tugas, akan tetapi kami sedang kesasar hingga kami tidak tahu bahwa tanah yang kami injak adalah bagian istana Anda. Maka atas nama kerajaan Mojopahit kami menghaturkan maaf. Bagaimana kalian bisa kesasar? Kami mendapat tugas untuk meneliti tapal batas antara kedua kerajaan. Sebagaimana kita ketahui, antara Mojopahit dan Pajajaran ada hutan lebat, sehingga kita tidak tahu tapal batas. Sewaktu kami asik berjalan, kami tidak sadar bahwa kami sudah melampaui batas hingga kami sudah sampai di halaman istana Anda. Mengagumkan cara kamu bohong padaku. Ingatlah, di ruang ini hadir secara gaib Dewa Sang Hyang Wiji. Jika engkau berbohong terus, maka engkau akan celaka. Dan memang kalian akan celaka, akan dihukum mati semua. Putri Tiah Pitaloka ternyata dapat berubah sifatnya dari wanita yang lemah lembut menjadi wanita yang kejam, sekejam perwira militer. Banyu Urip terdiam. Dia tidak dapat meneruskan keterangannya. Balairung menjadi sunyi. Masing-masing ketakutan akan ancaman hukuman mati, termasuk Raja Prabu Hayamuruk yang sekarang ketakutan. Dia bukan wanita sembarangan yang dengan mudah dapat dijadikan kekasih. Tetapi aku masih mempunyai kartu truf bahwa aku adalah Raja Majapahit. Prabu berpikir. Karena Banyu Urip terdiam lama sekali, maka pada akhirnya Jaran mengambil alih. Tuan Putri, baiklah, kami mengaku bahwa kami ini adalah kesatuan mata-mata dari kerajaan Mojopahit, yang mana memang kami kesasar hingga masuk ke halaman istana. Jika sekiranya kami harus dihukum mati, kami akan terima. Itu adalah sudah menjadi resiko kami sebagai prajurit. Alangkah beraninya kamu Jaran dalam menghadapi maut. Sebelum aku menemui ajal,
Bolehkah aku memberikan informasi yang sangat rahasia untuk engkau dapat memenangkan pertempuran ini? Rahasia apa itu, Jaran? Katakanlah. Aku akan mengatakannya di dalam ruang tertutup. Hanya engkau dan aku yang hadir di situ. Jika engkau akan menciderai aku, maka aku akan berteriak, dan para pengawalku akan menangkap engkau, Jaran. Putri berbisik memberi instruksi kepada Galuh Lembayung agar disediakan ruangan. Suatu ruangan disediakan beserta 4 pengawal berbadan tegap menunggu di luar ruangan. Juga Dayang Galuh Lembayung ikut berjaga di luar. Nah, sekarang engkau boleh mengutarakan rahasia itu. Hayo katakan. Bahwa aku adalah Raja Majapahit. Sesungguhnya yang kukatakan. Hahaha, Jaran itu adalah akal bulus yang sudah kuno. Semua orang boleh mengaku seperti itu. Akan tetapi aku tidak percaya padamu. Seorang raja tidak pernah pergi bertempur. Dia hanya duduk di singgasana dikelilingi para gundik-gundiknya. Aku bersumpah atas nama Dewa Sang Hyang Wiji. Aku adalah Prabu Hayam Wuruk yang sebenarnya. Baiklah, jika engkau Raja Majapahit, apa rencanamu selanjutnya guna aku dapat memenangkan pertempuran ini? Aku akan menarik mundur pasukanku dan kembali ke Singosari. Akan tetapi bebaskanlah aku beserta anak buahku. Baik, itu adalah harga yang setimpal. Kedua orang itu keluar dari ruangan. Kemudian Putri dikawal ketat oleh prajuritnya. Mereka mengira Putri telah diciderai, tetapi ternyata tidak. Putri Dyah Pitaloka berbisik kepada Dayang Galuh Lembayung, beritakan kepada Panglima dan ayahandaku bahwa ada orang yang mengaku sebagai Raja Hayam Wuruk di antara para tawanan. Dayang Galuh Lembayung berlari-lari kecil ke ruang kerja Panglima Maung Jaya. Kemudian kedua orang itu pergi ke ruang kerja Raja. Panglima melaporkan, Paduka, salah satu dari tawanan kita ada yang mengaku sebagai Raja Hayam Wuruk. Apa? Jika benar begitu, dia raja gila, beraninya menyerang langsung ke dalam istanaku. Ayo kita lihat. Raja dikawal oleh Panglima, Dayang Galuh, Ujang Lunut, dan beberapa perwira militer pergi ke Balairung istana guna menemui raja gila itu. Mereka disambut oleh Putri Dyah Pitaloka dengan sikap manja kepada ayahnya. Kepribadian Putri dapat berubah-ubah, kadang-kadang dapat manja kepada ayahnya, dan kadang dapat bersikap kejam dan kasar kepada musuh-musuh negara. Ayah, itu orangnya yang berdiri sendirian. Dia yang ganteng, aku suka dia. Dia yang mengaku sebagai Raja Hayam Wuruk. Dia tidak seperti raja, tetapi seperti anakku. Lebih tepat kalau dia mengaku sebagai anakku. Bawalah dia ke suatu ruangan untuk interogasi. Raja mengadakan rapat singkat untuk menentukan sikap kepada Raja Hayam Wuruk. Akhirnya mereka menentukan sikap bahwa mereka akan bekerja sama dengan Raja Majapahit di dalam penarikan mundur pasukannya. Sebagai imbalannya, Raja Majapahit dan anak buahnya akan dibebaskan. Jaran sudah tidak diborgol kakinya. Nampaknya prajurit pengawal Pajajaran menaruh hormat kepadanya setelah ada kabar yang disampaikan secara berbisik-bisik bahwa Jaran adalah Raja Majapahit. Dia ada di ruang tertutup menanti partner rundingnya, Raja Maharaja Linggabuana. Akhirnya pintu dibuka dan masuk 4 orang. Mereka adalah Raja Linggabuana, Panglima, Putri, dan Ujang Lumut. Selamat datang di negeri kami, wahai Raja Majapahit. Betulkah engkau Raja Majapahit? Linggabuana menyapa lebih dulu. Benar, akulah Raja Prabu Hayam Wuruk, Raja dari Kerajaan Mojopahit. Engkau tentu Raja Maharaja Linggabuana, benarkah? Benar adanya. Tarik mundur seluruh serdadumu dan engkau akan kubebaskan. Terima kasih. Sekarang aku dapat bernafas lega. Bagaimana cara engkau akan menarik mundur seluruh tentaramu? Tanya Panglima Maung Jaya.
Aku akan membuat surat perintah kepada patihku. Surat akan diantar oleh bawahanku, Penyewu Banyu Urip. Surat itu berisi perintah untuk menarik mundur seluruh tentara kembali ke Singosari. Bagus sekali. Kami akan selalu memperhatikan hasil kerjamu dari hari ke hari. Aku mendapat kabar dari kesatuan rahasiaku yang mengatakan Gajah Mada sudah mengirim tentara ke Pakuan dengan maksud akan menyerang. Benarkah begitu? Aku tidak tahu, akan tetapi aku belum memerintahkan penyerangan. Mungkin ini adalah inisiatif Patih. Waktu sangat berharga karena nampaknya patihmu sudah tidak sabar menunggu hasil kerjamu sebagai mata-mata. Engkau akan kuberi ruang kerja tersendiri. Engkau dan anak buahmu tidak perlu tidur di penjara, tetapi engkau tetap menjadi tawanan kami sampai pekerjaanmu selesai dengan baik. Aku harap engkau mau bekerja sama dengan timku guna mengupayakan penarikan mundur seluruh tentara Mojopahit. Baiklah, selamat bekerja. Raja Linggabuana berkata tanpa senyum. Dia menjaga jarak dengan musuhnya. Demikian kisah cinta terlarang Prabu Hayam Wuruk dan Putri Dyah Pitaloka bagian kedua. Kita nantikan kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.